Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Mustahik, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Kecil. Pada kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Nur Hayati. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Kecil. Ya. Assalamualaikum Ibu Nanti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah Ibu, kabar saya juga baik. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya akan mengamati proses pembelajaran ketika Ibu di dalam kelas. Ya. Sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas, adapun tujuan dari diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas yang ingin Ibu lakukan. Sebelum melakukan supervisi, di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi, yaitu di mana pra-observasi ini sebagai bentuk persiapan awal dari Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas. Jadi ketika Ibu nanti pembelajaran di kelas menjadi lebih siap dan semakin lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan yang terbaik ketika pembelajaran kepada murid. Ya. Baik, Ibu, di sini nanti saya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Di mana pertanyaan-pertanyaan itu, yang pertama ya Bu ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Berdasarkan rencana yang saya tuliskan di sini ya Pak ya, atau rencana yang nanti akan saya pelajari di sini, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama, peserta didik mampu mencermati informasi yang terdapat pada kegiatan 2 tentang laporan percobaan. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengamatan dari permasalahan yang ada di buku paket yang berkaitan dengan laporan percobaan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang tersedia. Baik, jadi ada 3 tujuan pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran. Lalu dengan cara bagaimana yang ingin Ibu capai? Dengan area pengembangan seperti apa yang ingin Ibu capai? Nah, untuk area pengembangan di sini ada 1, yang pertama itu di pengetahuan dan yang kedua di keterampilan. Nah, untuk di pengetahuan di sini siswa harus mampu menguraikan hasil laporan percobaan. Dan di keterampilan di sini siswa harus mampu mempresentasikan hasil pengetahuan di depan teman-teman atau di depan kelasnya Pak. Oh ya, jadi aspek yang ingin Ibu kembangkan yaitu terlebih ke aspek pengetahuan dan keterampilan. Iya Pak. Bagaimana rencana yang akan Ibu terapkan ketika di dalam kelas? Strategi apa, model pembelajaran apa, atau metode pembelajaran seperti apa, dan dengan cara bagaimana ketika nanti itu di kelas. Nah, di sini saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan nilai sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan keaktifan siswa. Nah, di sini juga saya akan menerapkan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Di mana penugasan ini nanti saya akan memberikan tugas-tugas ke anak, yaitu dengan cara berkelompok, berdiskusi. Nah, jadi anak-anak itu mampu mempraktekkan hasil dari mereka tugasnya itu gitu tuh, di mana tugasnya seperti membuat toge, membuat tempe, dan membuat apa yang akan anak susun itu Pak. Nah, jadi di sini bukan ke objeknya yang mereka cermati, tapi di sini saya akan lebih memfokuskan lagi ke hasil laporan percobaan Pak. Nah, itu yang akan saya terapkan. Oh ya, baik. Rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti yaitu dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak. Di mana nanti Ibu akan lebih kepada praktek tentang metodenya. Iya betul Pak. Dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan itu dengan media apa Bu? Di sini saya akan menggunakan media Infocus Pak, di mana dalam pembelajaran menggunakan PowerPoint yang akan saya berikan sama anak. Nah, baik, kalau begitu Ibu, kira-kira yang akan Ibu lakukan mempraktekannya di kelas nanti
Nah, kira-kira kapan itu Bu? Ketika supervisi biar saya tahu jadwal Ibu jadi jam berapa dan di kelas mana. Nah, kira-kira di awal pembelajaran baru Pak di bulan Januari, karena minggu depan anak-anak sudah ulangan dan libur. Nah, di sini saya nanti akan mengajar di kelas 9B, di mana saya akan menggunakan jam di jam pertama, kedua, dan ketiga Pak. Baik, ya Bu ya. Karena minggu depan kita anak-anak sudah libur ya. Ya. Nah, yaudah berarti kita akan bertemu lagi nanti di bulan Januari ya Bu untuk supervisi kelasnya. Iya Pak. Kira-kira dari percakapan ini yang Ibu dapatkan apa itu? Di sini yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang nanti akan saya gunakan untuk pembelajaran di kelas Pak. Alhamdulillah baik, kalau begitu Ibu sekiranya kita udah percakapan Ya. observasi, kita akan ketemu lagi bulan depan, bulan Januari ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, Amin. dan Ibu tetap semangat ya, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya Pak. Terima kasih Bu atas Ya, waktu percakapan sama-sama, Pak. observasinya. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak. Semangat untuk belajar? Semangat. Masih semangat? Masih. Ya. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Bapak dipimpin doa. Sebelum dia mulai. Amanda, Alisa, Adi, Lutfi, kita eksekusi terlebih dahulu ya. Silakan kalian semuanya berdiri. Berdiri semua, kita eksekusi terlebih dahulu. Tetap semangat? Semangat. Kita fokus belajarnya ya. Ayo sekarang rentangkan tangan kalian ke samping semuanya. Di samping. Geser pelan dikit ya. Samping. Sudah? Dibuka tangannya di samping, ke atas, di depan. Tepuk 2 kali. Konsentrasi. Belum konsentrasi. Konsentrasi. Ayo. Pegang hidung. Belum. Berarti kalian sudah konsentrasi. Bagus ya. Nah, ayo duduk biasa lagi. Kemarin sudah Ibu bahas tentang laporan percobaan, di mana sudah Ibu bagikan LKPD kepada kalian supaya kalian nanti berkelompok berdiskusi mendiskusikan apa hasil yang telah kalian coba di rumah itu. Jadi Ibu di sini menekankan lebih ke hasil percobaannya, bukan hasil dari objek kalian itu. Jadi apa yang kalian kerjakan di sini, kalian misalkan kayak kelompok Faisal kamu membuat apa? Membuat menanam cabai, bibit cabai ya. Nah, Diva di sini apa? Toge, membuat toge. Rahma? Telur asin. Kamu Nurina? Tempe. Yuni? Bawang. Nah, jadi itu hasil penelitian kalian selama 1 minggu keberatan. Jadi kenapa Ibu suruh kalian di sini
dari kelompok 1. Saya nama Reva Maulana. Saya Atesa. Saya Sari. Saya Putri Rahayu. Dan saya Rama Lagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proses membuat telur asin. Yang pertama, pendahuluan yaitu ingin membuat telur asin dari kulit bebek. Kedua, tujuan. Telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin yang mengandung banyak vitamin. Hanya tahu tambahkan, silakan. Apa langkah-langkah membuat telur bebek menjadi telur asin? Apa? Rina, tadi pertanyaannya apa? Apa langkah-langkah membuat telur bebek menjadi telur asin? Yaitu 1. Cuci telur bebek hingga bersih. Kemudian ampas kulit telur sampai tipis. 2. Campurkan atau gosok tanah minyak dan garam hingga merata. 3. Lapisi telur yang sudah diampas menggunakan bahan campuran tadi. 4. Diamkan telur pada suhu ruang hingga suhu ruang tadi hingga 3 menit. Oke. Mungkin saja pengetahuan alat yang berupa seperti ember dan telur. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Oh iya, silakan. Mengenai orang yang mempunyai penyakit darah tinggi tidak disarankan untuk mengkonsumsi telur asin. Ada di sini ya. Jadi itu yang dinamakan aktif atau umpan balik yang harus kalian tahu. Jadi dalam presentasi di depan itu tidak hanya kalian membacakan, tapi kalian juga harus tahu bagaimana. Oh iya, ini bagaimana langkahnya, ini jawabannya apa seperti itu ya. Ya mungkin perkembangan juga di sini untuk kelompok 1 sudah bagus, sudah keren kalian ya. Audiensnya juga luar biasa, udah mau tanya jawab seperti itu. Cuma mungkin ya kekurangan kalian di sini kalian nervous, ya kan? Kalian grogi karena kalian tidak tahu. Saya ini di depan baru pertama kali gitu ya, misalkan. Jadi wajar mungkin yang namanya grogi itu pasti sudah ada ya. Tapi untuk kelompok 1 ibu nilai di sini kalian sudah bagus, sudah bisa yang ada tujuannya kalian sudah dapat semuanya, langkah-langkahnya pun kalian sudah ada di sini ya. Jadi sekali lagi kasih applause untuk kelompok 1. Jadi kalau memang kalian presentasi ibu tekankan, tolong intonasi kalian membaca itu harus seperti apa? Harus lantang, terdengar oleh audiens. Jadi audiens enak kalau misalnya kalian membaca lantang. Jadi koreksi itu cuma ya kalian cara membacakan atau presentasi di depan itu intonasi semuanya dengan jelas ya.
terlalu lambat apa terlalu cepat? Terlalu cepat membacanya. Jadi kalau terlalu cepat aku tidak memahami. Nah itu koreksi untuk memahami. Pertama intonasi apa yang sudah disampaikan ibu, tetap intonasi ya, cara membaca itu harus kalian pahami di sini. Jadi melihat oh ya cara membaca itu harus seperti ini, harus jelas, ya kan? Nah berarti dari kelompok murid dengan unit, nah itu cara membacanya itu terlalu cepat kata teman-teman. Ya nanti ibu sampaikan untuk kalian untuk minggu depan kita ke materi dulu. Untuk hari ini mungkin cukup tugasnya, presentasinya sudah pada bagus di sini ya. Jadi ibu harapkan nanti untuk ke depan lebih semangat lagi belajarnya ya. Mungkin itu saja dari ibu, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih dengan saya I Mustahik, CGP Angkatan 9, berasal dari SMP Negeri 2 Petir. Pada percakapan kali ini yaitu tentang terkait pasca observasi, di mana pasca observasi ini saya masih ditemani dengan Ibu Nur Hayati. Beliau adalah yang sudah diobservasi ketika di dalam kelas. Dan saat itu juga saya ditemani oleh Bapak Riang sebagai pengajar praktik saya di CGP Angkatan 9. Baik Ibu Nurati, pada kesempatan ini percakapan pasca observasi, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tentang observasi kemarin. Tujuan untuk pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran Ibu ketika di dalam kelas. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika observasi pembelajaran di dalam kelas? Ya mungkin karena untuk observasi ini karena saya belum terbiasa ya Pak ya, saya merasa grogi, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu ya, berjalan dengan lancar dalam kemarin di dalam observasi di kelas. Bagaimana bisa diceritakan Bu? Ceritakan kembali terkait Ibu area pengembangan, langkah-langkah, tahapan-tahapan di dalam kelas tadi. Tahapan yang saya buat di sini yaitu dengan membuat perangkat media pembelajaran ya Pak ya, yaitu untuk area pengembangannya di sini saya memakai area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan siswa di sini siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks laporan percobaan ya Pak ya. Sedangkan untuk keterampilan siswa yaitu mampu mempresentasikan hasil diskusi yang telah siswa buat. Jadi dalam pembelajaran Ibu itu tentang pengetahuan dan keterampilan. Iya Pak, betul. Sejauh mana area pengembangan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di dalam kelas, apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya di sini Pak, alhamdulillah berjalan dengan baik, tapi masih tetap Pak ada kekurangannya gitu Pak. Iya. Alhamdulillah ya berjalan dengan baik. Iya Pak. Masih ada kekurangan. Iya. Sudah dilakukan dengan baik, Ya. tidak dengan baik. Alhamdulillah Bu. Kekurangan menurut Ibu, kekurangan kendala apa yang Ibu hadapi dalam pembelajaran di kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi masih ada Pak, beberapa siswa yang tidak mau terlibat atau tidak mau berbicara di depan kelas. Artinya siswa tersebut tidak aktif, mungkin ya karena mereka merasa malu di depan teman-temannya untuk berbicara. Jadi ya itu gitu. Jadi anak-anak merasa kurang aktifnya di situ gitu karena merasa malu gitu karena berdiri di depan teman-temannya. Oh, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif Ya, gitu ya, kurang menarik gitu ya. Ya. Kira-kira menurut Ibu, mengapa siswa tersebut kurang aktif atau tidak sering terlibat gitu bertanya?
Ya mungkin di sini dalam pembagian kelompok yang saya akan bagikan berdasarkan gaya belajar siswa ya Pak ya. Jadi siswa di sini menurut kenyamanan siswa tersebut itu dengan pembelajaran yang visual gitu. Oh, ya. Jadi siswa yang akan tidak aktif itu berarti akan Ibu kembangkan nanti ya dengan menyampaikan supaya pembelajaran itu lebih nyaman, lebih belajar lagi menurut dengan minat bikat dari siswa sebetulnya. Iya Pak. Terus rencana apa kedepannya yang akan Ibu lakukan? Kira-kira kapan akan Ibu melakukannya dengan cara perubahan dalam pembelajaran di kelas itu? Mungkin saya akan memberikan pertanyaan terhadap siswa dan menyesuaikan dengan kegiatan yang di kelas gitu Pak. Untuk tepatnya insya Allah saya akan melakukan waktu dengan secepatnya. Baik Bu, mudah-mudahan bisa dilakukan dengan secepatnya Bu ya, Iya. agar bisa segera terrealisasikan. Dan saya tunggu aksi kabarnya berikutnya lagi ya Bu, Iya siap Pak. untuk Siap. kedepannya. Terima kasih banyak. Iya, Pak. Baik, sekarang saya memohon dengan sangat hormat kepada Bapak Riang sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik terkait percakapan pra-observasi pada kali ini Pak. Ya baik, terima kasih Pak I. Tadi saya duduk di sini tadi mengamati percakapan Pak I terkait dengan rencana tindak lanjut yang berkaitan dengan pasca observasi. Nah, yang saya amati tadi Pak I ketika observasi itu pasca observasi itu menanyakan terkait dengan refleksi apa yang dirasakan di dalam proses pembelajaran. Nah, di mana setelah menyampaikan refleksi itu tadi ada berkaitan dengan perasaan, terus tadi ada apa sih yang area yang akan dikembangkan. Tadi Pak I juga menanyakan ketika dengan punya tujuan rencana yang akan dikembangkan dan bagaimana tolak ukur keberhasilannya. Memang tadi disampaikan oleh Ibu juga ada beberapa kekurangan yang dianggap harus dikembangkan ke berikutnya. Tapi setelah itu Pak I melakukan pasca observasi itu dengan teknik coaching sehingga membuat berpikir Ibu itu berkembang terkait dengan kekurangan-kekurangan tadi digali dengan prinsip tadi kemitraan, ada juga percakapan dengan proses aktif dan mampu memaksimalkan potensinya sehingga Ibu tadi punya jawaban hal yang akan dilakukan. Nah, jadi tadi yang terakhir juga Pak I sangat bagus sekali bahwa menanyakan komitmen apa yang akan dilakukan dan kapan. Jadi berkaitan dengan tanggung jawab. Mungkin itu umpan balik dari kami. Semoga nanti ke depan Pak I lebih terbiasa, Ibu juga sering melakukan refleksi pembelajaran. Mungkin itu dari saya Pak I. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas lokasinya pada saya dan Ibu Nurhayati. Baik, demikianlah kegiatan rangkaian yang telah saya lakukan dari pra-observasi, supervisi kelas dan pasca observasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Ibu Nurhayati, terima kasih Bapak ya semuanya. Baik, mohon maaf bila ada salah kurangan dalam pemaparan materi kali ini. Salam guru penggerak, guru bergerak, sekolah tergerakkan, Indonesia kita maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.